Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Rinta Miftanur Hasanah dari Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro, Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 002, dan juga dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua tentang fungsi dari manajemen dan administrasi logistik. Dari kata-kata logistik, tentu kita tahu bahwa logistik itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan bagi kehidupan manusia di saat ini. Logistik bukan serta-merta tentang pengiriman barang, tapi saat ini logistik sudah menjadi sistem daripada rantai pasokan modern itu sendiri. Logistik tidak hanya membahas tentang tepat lokasi, tepat waktu, tepat guna, atau bahkan biaya operasional yang dapat diefisiensi. Tapi lebih besar dari itu, logistik sudah menjadi tumpuan daripada kehidupan manusia. Dan pada saat ini, saya akan membahas kepada saudara-saudara sekalian tentang fungsi daripada manajemen dan administrasi logistik itu agar kita dapat lebih mengenal bagaimana manajemen logistik dapat berjalan dan bagaimana administrasi logistik tersebut. Pertama-tama, mari kita definisikan dulu apa itu manajemen logistik. Manajemen logistik adalah sebuah sistem holistik yang merencanakan, merealisasikan, serta mengimplementasikan arah gerak maju atau mundur, jasa, barang, atau informasi terkait agar dapat berada di tempat yang tepat serta di waktu yang diinginkan untuk memenuhi kepuasan daripada pelanggan itu sendiri. Pertama, ada tepat produk, yang mana barang yang sampai harus sesuai dengan pesanan, spesifikasi, dan kualitas yang dijanjikan. Lalu ada tepat waktu, yang mana barang tidak terlambat yang menyebabkan adanya ketidakpuasan daripada pelanggan. Dan juga barang tidak terlalu awal datang, yang mana sesuai dengan perjanjian yang sudah ditentukan, ataupun juga tidak terlambat datang. Seperti apa yang tadi disampaikan, adanya barang yang terlalu awal datang tentu menimbulkan adanya biaya penyimpanan tambahan dari sisi penerima. Lalu ada tepat tempat, yang mana lokasi yang diminta, baik itu toko retail, pusat distribusi, atau langsung ke rumah pelanggan, itu ada di tempat yang tepat dan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Lalu ada tepat biaya, yang mana semua tujuan itu harus dicapai dengan biaya total yang optimal dan juga dapat diefisiensi, yang bukan sekedar biaya transportasi yang murah, tetapi juga pertimbangan dengan adanya trade-off dan biaya penyimpanan, kehabisan stok, serta kualitas daripada layanan tersebut. Nah, dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, itu bertumbuh pada 4 fungsi atau pilar yang paling utama daripada kegiatan manajemen logistik ini. Yang pertama adalah perencanaan, kedua pengadaan, ketiga penyimpanan serta persediaan, lalu distribusi serta transportasi. Kegagalan daripada salah satu pilar akan mengganggu keseimbangan daripada seluruh sistem yang ada. Mari kita bahas tentang perencanaan. Perencanaan logistik adalah proses sistematis untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal ke titik konsumsi. Tujuan utamanya itu adalah mencapai keseimbangan yang optimal antara tingkat layanan pelanggan dan biaya operasional, memastikan ketersediaan produk yang tepat waktu, tepat tempat, dan tepat kuantitas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya modal, tenaga kerja, dan infrastruktur. Adapun aspek utama yang direncanakan ialah pengelolaan daripada persediaan itu, di mana di sini membahas tentang penentuan tingkat persediaan optimal, cycle stock serta safety stock. Yang mana ini penting sekali karena coba kita bayangkan bila kita memiliki persediaan yang sangat habis, itu tentu menciptakan adanya ketidakpuasan pelanggan. Tapi bila adanya persediaan kita begitu banyak, itu menciptakan adanya biaya penyimpanan yang begitu tinggi bagi kita. Lalu adanya pengembangan sistem pengendalian persediaan seperti EOQ, dan juga strategi klasifikasi persediaan serta penentuan service level targetnya. Adapun transportasi dan distribusi, di mana di sini mendesain jaringan distribusi, direct shipment, milk runs, ataupun distribusi yang lainnya. Pemilihan moda transportasi juga dibutuhkan pada perencanaan ini, dengan multimoda ataupun moda-moda transportasi yang lain, yang mana yang perlu diingat, transportasi adalah hal yang menguras biaya paling banyak juga. Jadi perlu adanya kebijakan
untuk menghitung seperti apa transportasi yang diperlukan supaya efektif dan efisien bagi kegiatan logistik. Adanya perencanaan rute dan penjadwalan kendaraan. Adapun negosiasi dan manajemen kontrak dengan penyedia jasa daripada transportasi tersebut. Selanjutnya adalah pergudangan. Di sini adalah penentuan jumlah, lokasi, dan ukuran dari fasilitas gudang, yang mana tentu ini sangat krusial dan sangat penting ya bagi tempat untuk menyimpan daripada persediaan kita. Seberapa jauh gudang, seberapa besar gudang, bagaimana layout gudang tersebut. Nah, serta desain layout serta sistem penyimpanannya itu bagaimana, itu juga menjadi hal yang paling krusial. Adanya perencanaan dan kapasitas dan alokasi space, lalu strategi routing serta put away. Lalu selanjutnya adalah pengadaan, di mana di sini membahas tentang strategi sourcing, single versus multiple sourcing. Adanya perencanaan kebutuhan material, penentuan lead time dan para pemasok, serta pengembangan hubungan dengan supplier. Lalu ada reserve logistics, di mana di sini membahas tentang sistem pengembalian produk atau return, lalu strategi penanganan produk cacat atau retur, pengelolaan daur ulang dan pembuangan akhir, serta value daripada recovery dari produk di akhir masa pakai. Adapun tingkatan daripada perencanaan ini, yang pertama adalah level strategis, yang mana keputusan dari lokasi fasilitas, pabrik atau gudang itu perlu difikirkan. Lalu pemilihan teknologi dan sistem informasi apa yang mau dipakai, kemitraan yang strategis dengan 3PL atau 4PL. Investasi dalam infrastruktur yang akan dibangun, lalu pengembangan kapabilitas rantai pasok. Adapun level taktis yang adanya di jangka menengah, yaitu seperti peramalan permintaan atau demand forecasting, perencanaan kapasitas produksi dan distribusi, lalu penganggaran operasional serta kontrak dengan pemasok serta penyedia jasa. Dan juga di sini termasuk daripada inventory policy itu. Selanjutnya adalah level operasional, yang mana di sini itu jangka pendek ya, seperti harian atau mingguan. Di sini membahas tentang penjadwalan produksi dan distribusi, manajemen order fulfillment, alokasi sumber daya harian, serta pengendalian real-time operasi, respon terhadap gangguan dan juga perubahan. Adapun proses perencanaan yang sistematis dengan penetapan tujuan dan sasaran, analisis rantai pasok pada saat ini, peramalan dan prediksi, serta formulasi strategi rencana, implementasi dan pengawasan, langkah evaluasi, perbaikan berkelanjutan. Nah, teknik dan alat perencanaannya itu bisa dari alat analisis kuantitatif dan kualitatif dengan sistem teknologi yang mendukung seperti TMS, Transportation Management System, atau Warehouse Management System, atau Enterprise Resource Planning. Yang mana hal ini menjadi hal-hal yang sangat penting dalam merencanakan sesuatu, yang mana ini harus bisa difikirkan lebih awal supaya menjadi fondasi utama dan hal untuk meminimalisir adanya resiko-risiko yang terjadi di kemudian hari. Serta proses daripada perencanaan logistik ini menyangkut daripada penetapan tujuan, analisis rantai pasok, penyusunan strategi, implementasi pengawasan, serta evaluasi berkala. Dengan memiliki manfaat, yang pertama tentu menekan biaya operasional, meningkatkan ketepatan pengiriman, lalu meningkatkan kepuasan daripada pelanggan, serta memberi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengadaan logistik. Definisi dan konsep dasar dari pengadaan logistik ini adalah fungsi strategis dalam manajemen rantai pasok yang bertanggung jawab atas perolehan sistematis barang, jasa, dan material dari sumber eksternal untuk mendukung operasi daripada organisasi. Nah, aspek atau kunci dalam definisi ini tentu diimbangi dengan adanya proses yang terstruktur, fokus pada kebutuhan, lalu dukungan operasional serta cakupan yang luas. Aktivitas inti daripada pengadaan logistik itu tuh pertama adalah pencarian dan seleksi supplier atau pemasok. Nah, yang mana di sini itu tentu menjadi hal yang sangat penting karena supplier dan pemasok itu menjadi pelaku utama daripada kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya, yang mana kriteria daripada seleksinya itu tentu perlu ada yang namanya kemampuan teknis, yaitu bersifat kapabilitas, produksi, serta teknologi daripada supplier ini, dan kualitas tentang sistem manajemen mutu serta sertifikasi, keandalan daripada supplier ini, on-time delivery track daripada suppliernya ini, seperti on-time delivery track record, serta kapasitas volume, produksi, dan scalability-nya,
dan juga stabilitas keuangannya, kredit rating, begitupun dengan lokasinya, yaitu jarak serta akses transportasi. Lalu berbicara tentang proses kualifikasinya, dalam kriterianya ini tentu perlu adanya pre-qualification questionnaire dan juga site audit dan capability assessment yang baik daripada supplier ini. Lalu yang kedua adalah negosiasi harga dan kontrak. Tentu ini adalah hal yang juga menjadi krusial. Seperti yang kita tahu, biaya ataupun modal itu tentu harus bisa ditekan dan diefisiensi sekecil mungkin, tetapi juga tidak menurunkan daripada kualitasnya. Nah, negosiasi harga dan kontrak ini menjadi elemen yang penting karena di sini itu kita perlu adanya pertimbangan fixed price dan variable price-nya itu, serta volume discount dan rebates. Lalu adapun quality requirements-nya serta service level-nya. Nah, adapun beberapa teknik negosiasi seperti principled negotiation, multi-issue negotiation, BATNA analysis serta cultural consideration. Lalu selanjutnya adalah pemesanan dan pembelian. Di sini tentu mengatur tentang bagaimana barang itu dipesan, dibeli hingga sampai ada di tangan kita. Dan selanjutnya adalah manajemen hubungan dengan supplier. Bagaimana kita menjaga trust dengan supplier, bagaimana kita mampu untuk menjaga hubungannya supaya ini itu bersifat long relationship dan juga bisa menciptakan performance management yang bagus dengan KPI yang tentu sudah disepakati oleh keduanya juga, dan juga mampu untuk mendorong perusahaan jauh lebih maju ke depannya. Begitupun diperlukan adanya communication and governance di dalamnya. Selanjutnya membahas tentang penyimpanan serta manajemen persediaan. Nah, di sini penyimpanan atau warehousing dan inventory management berfungsi sebagai sistem buffer yang cerdas untuk menjembatani ketidakselarasan struktural antara supply push dan demand pull. Nah, aktivitas inti dari operasional gudang itu yang pertama adalah penerimaan dan pemeriksaan barang, yaitu inbound processing. Yang mana di sini itu proses penerimaan barang yang masuk, lalu dari pemeriksaan kualitas, sistem dan teknologinya. Lalu juga ada penyimpanan dan penataan gudang, storage and put away. Di sini membahas tentang strategi penyimpanan, sistem penyimpanan, serta juga teknik put away itu. Dan juga adanya pengendalian stok, yaitu cycle counting dan stock opname. Di sini membahas tentang metode stock opname dan juga proses akurasi teknologi pendukung. Lalu juga ada manajemen tingkat persediaan atau inventory control models. Dengan di sini membahas tentang cycle stock, safety stocks, seasonal stock serta dead stock yang mana bisa diklasifikasikan daripada jenis-jenis persediaan tersebut. Nah, model pengendalian persediaan juga sangat banyak sekali dengan sistem pengendalian yang juga banyak sekali juga. Nah, yang paling penting juga itu adalah pemilihan dan pengepakan pesanan, yaitu order picking dan packing. Selanjutnya membahas distribusi dan transportasi. Distribusi dan transportasi adalah fungsi eksekusi logistik yang bertanggung jawab atas pergerakan fisik barang dari titik asal ke titik tujuan. Dalam rantai pasok, ini merupakan ujung tombak operasional yang langsung berdampak pada pengalaman pelanggan dan biaya logistik. Maka dari itu penting ada yang namanya harmonisasi dan juga keberjalanan yang sangat serasi dari 4 hal yang tadi saya jelaskan. Dengan hal ini, maka saya tutup presentasi saya. Berikut ada referensi yang saya kutip untuk merumuskan PowerPoint ini. Sekian dari saya, Dwi Rinta Miftah Nur Hasanah, dan terima kasih.